Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang namun mereka perlukan waktu. Sabar, yang perlu kau kenal ya dirimu. Yang perlu kurangi minum kamu. Yang perlu nasihat masih kamu. Bahwa semua orang pernah sakit hati. Halo semuanya, Sobat Cuan. Apa kabar? Pasti terbaik in everything what you do is kind of bright in the sun again. Nala ring naik up. Aku suka deh kalau kamu udah pakai bahasa Estonia. Jenda, aku mau nanya dong. Emang kau udah tinggal di Jakarta berapa lama sih? Aku pertama kali ke Jakarta itu kan 2003. Oh my god, aku tuh baru peralihan antara susu formula menuju Milna tuh 2003. Jadi kamu udah merantau, Jenda. Kita ngomongin merantau loh ya, bukan ngomongin umur ya. Jadi ketahuan kali kan. Umur 2003. 2003. Ya merantau itu kan, aduh, rindu aku sebenarnya. Tolong nanti editor kasih Ada musik-musik sedih musik-musik ya. Yeah. Musik. Do you really love me? Tumben betul kau. Iya, Tumben. Biasa kau suruh kasih ini musik jedak-jeduk. Enggak lah, itu kan ini kan masih hari apa? Berantem tuh kan kita ketemu orang baru, Betul. terus kebiasaan baru yang aku tuh kaget. Aku masih inget dulu tuh suaraku yang paling aku tuh kayak ngerasa katanya kalau aku ngomong tuh kayaknya kencang kali. Oke. Gendang telinga orang pecah Sakit, katanya kalau gitu. aku ngomong. Itu 2003. 2003. Ada perubahan nggak dari 2003 sampai 2023 di pita suaramu? Enggak, justru pita suaraku memang kayak gini, memang terlatih untuk ngomong kuat, ngomong cepat. Udah dari sananya kayak gitu. Jadi ini nggak ada berubah-berubahnya? Atau sebenarnya ada 2003 nggak kayak gini kali? 2003 tuh lebih lantang sebenarnya. Iya, aku takut sih ya ketemu kau 2003 kayak gimana ya, Jenda. Ini aja kayak udah nying 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 Iya, gitu ya. tapi kan kita adapted ya bahasa Inggris Oh ya. iya. Beradaptasi. gitu. Oh, mampu juga beradaptasi. Kan katanya nih kita tuh baiknya ketika pindah ke suatu tempat tidak meninggalkan jati diri kita. Betul. Ya karena ini betul. kan kayaknya jati diri Jenda. Jati diriku, tapi ini sudah beradaptasi ini dengan kuping-kuping orang yang ada di sini. Oh benar Kalau kasihan ya. kuping-kuping opungku yang ada di sana, aku kan kalau main kan dulu di kampung seberang. Kalau opungku manggil aku nggak perlu wireless, nggak perlu toa. Janda! Nyampe tuh langsung. Dari tele ya, tele yang di Danau Toba kau tahu. Sampai Sampai Siantar orang Jauh kali ke orang Siantar. beli sele ganda dia lagi gini-gini ya kan. Oma Jenda dipanggil. Nggak jauh kali lu ke Siantar. Dari kalian mungkin nggak tahu tele, nggak tahu siapa itu. Tele ibaratnya Beda kota. Puncak sama Tebet yang tadi kita bilang. Jadi kayaknya terlalu jauh gitu, tapi kayak Terlalu gitu ya. jauh, Oh, betul. it's in your blood ya. Ada Tapi di darah memang ya. itu yang aku takutkan dulu. Ya kebanyakan orang kan, apalagi kalau orang Batak tuh, memang kayak semacam ada kewajiban tidak tertulis untuk merantau. Oh, untuk cowoknya ya. Cowoknya, tapi banyak juga ceweknya yang merantau kan. Oke. Cuman kekhawatirannya adalah apakah nanti circle baru di sana tuh kita bisa masuk atau enggak. Karena kita ini kan kental kali nih culture orang Batak, mukanya juga Batak kali kan. Padahal nggak biasanya. kelihatan loh, Jenda. Lebih kayak apa? Aku tuh ngeliat kamu tuh kayak orang Solo, tau nggak? Yang nggak ada temennya, tapi ya Solo aja. Sendiri. Aku udah senang loh. Aku udah senang baru ini pertama kali soalnya. Soalnya kan muka aku katanya Batak kali kan, segi-seginya, tulang pipi, itu Batak kali. Terus ya itu tadi, apakah gaya bicara aku bisa masuk dengan orang nanti di Jakarta? Iya, Tapi ternyata ya ada kemampuan yang tidak tertulis juga di orang Batak, ada ability-nya. Adalah adaptasi. Adaptasi orang Batak itu bukannya dia mengikuti, tapi membuat orang lain bisa menerima dia apa adanya dia. Itu. Oh, jadi di sekitarmu sekarang orang ngomong kayak gini juga? Enggak sih, kupingnya lebih dalam gendangnya. Oh, lebih dimasukin ke dalam ya? Iya. Dia kebetulan ke THT proklamasi ya kan. Dok, boleh dimasukin lagi nggak gendang telinganya? Oh, temennya Jenda ya ternyata.
Gitu. Kalau tapi kan kau juga anak rantau. Iya, tapi Ada- aku belum selama itu. Aku baru 9 tahun di Jakarta. Lama dong. Iya, itu lama ya. Orang aku dari kantor ke rumah aja aku masih pakai GPS. Padahal cuma 2 Sampai kilo. hari ini? 2 kilo dari rumah. Sampai hari Sampai ini. hari ini, sampai detik ini. Nah, ini contoh yang tidak bisa beradaptasi. Karena memang aku tuh takut, maksudnya nih ya, kalau misalnya dulu di rumah aku di Medan, itu kan jalannya kan cuma itu-itu aja ya, nih ya Sobat Cuan ya. Kalau sekarang kan, kalau di Jakarta itu udah banyak cabangnya, apalagi jalan tolnya. Aku mohon maaf Bapak Polisi, emang saya sering ketilang di jalan tol. Saya kadang-kadang udah, GPS saya yakin udah belok kiri gitu, ternyata kirinya banyak gitu. Jadi kayak, lah bukan yang ini, semprit lagi. Maaf, saya anak daerah, oke. Jadi itu kadang-kadang makanya aku kayak bingung kalau misalnya mau nggak pakai GPS, aku kayak apa ya, kayak nggak beraturan gitu hidup aku. Sama kayak iman kan, jadi kayak GPS itu bikin aku tahu arahnya kemana. Nggak pantas ya. Tapi memang aku belajar baca GPS itu selama aku tinggal di Jakarta. Jadi ngerti cara baca GPS gitu. Sama satu lagi, pergaulan di Jakarta kan beda ya sama di Medan. Kalau di Jakarta, kalau di Medan itu jarang ada cewek jalan sama cowok dalam term temenan aja. Ngerti nggak sih kayak Oke. cewek biasanya temenannya sama cewek aja gitu. Oke. Kalau di sini kadang-kadang kan cewek tuh apa namanya temennya cowok. Dia kalau lama begini bukan karakter kita. Dia pasti lagi mikir untuk memfilter omongannya. cewek sama cowok temenan tapi nginep gitu. Aku kayak, ini hubungan apa sih? Aku nggak ngerti deh. Jakarta ini takut gitu. Kau takut tapi ku dengar udah sering. Kan temen Jenda. Iya. Padahal dulu nggak ada ya pertemanan ini di Medan nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu kan kayak, dia laki-laki, aku nggak bisa berteman sedekat itu sama laki-laki gitu. Oh, sekarang menghindari lah kalau diajak nginep. Bentar aku kalau bohong emang keringetan. Jadi kayak gitu. Udah gitu sama satu lagi perubahan aku adalah di Jakarta ini setiap saat, setiap hari itu ada acara. Oke. Kalau di Medan itu cuma Sabtu sama Minggu. Ini di Jakarta Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada acara terus. Kayak harus didatengin gitu. Kalau nggak didatengin tuh kayak, kau nggak asik gitu. Jadi kayak... Acara apa sih? Kalau sampai nggak asik tuh acara apa sih? Ya biasanya? itu tadi acara temen cowok ke cewek. Acara-acara persahabatan lah gitu. Iya namanya kita sahabat, masa nggak deket Sahabat sih. ya. Friend with lah gitu ya. Sorry nih, aku boleh numpang ngecas handphone nggak? Kau Astagfirullah, maaf ya mak, nggak kayak gitu aku loh. Nggak itu teman-teman. biasanya cowok loh yang kayak gitu loh. Nggak, tapi aku kan dengar obrolan teman-teman aku seperti itu. Oh. Yuk ngomongin kau aja yuk. Enggak, kayaknya kalau Kak Gita nih enggak gitu lah. Enggak. Aku yakin enggak akan gitu. Pasti kau yang nawarin temen cowok ngecas kan? Kayaknya Apa emang kayaknya bagian- lobet deh? Enggak, ini 70%. Enggak, itu lobet. Ayo. Fast charging di rumah udah, ayo let's go. Jelek kali nih image aku ya Jenda ya. Ngomong-ngomong merantau, Iya, kenapa merantau? kita bicara perubahan. Mm-mm. Ketika kita bicara perubahan, kita kehadiran tamu yang bisa ngobrolin soal perubahan. Karena beberapa lagunya mereka itu tuh bener-bener buat aku kayak, lah bener lagi nih awal-awal aku dulu merantau ke Jakarta itu ada di beberapa lagunya mereka yang kayak nyentil banget. Betul. Iya kan? Sesuai tema kita hari ini. Embrace change. Embrace change. Nah, change pakai G. Change. 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 Pakai G kau bilang tapi belakangnya eng. Kan nggak pakai C. Kalau Change. change di sini dia. Change. Nah, dapat change. Oke, Ya. embracing change. Change, yes. Oke, that's what I mean. Ya, Yes. Jenda ini memang bahasa Inggrisnya Lia pun kalah. coba diartiin Jenda. Apa itu embracing? Embracing change adalah M. M adalah saya. Saya. Am I? Nanya ya. Iya. Am I gitu ya. Bracing bernapas. Breathing. Brace. Oke, brace. Bracing bernapas. I cannot, aku nggak bisa bernapas. I cannot brace gitu ya. Iya, change Oke. adalah perubahan. Jadi Jadi saya tiba-tiba nggak bisa napas. Saya Karena embracing. perubahan. Betul. Takut. Ya Pak, kasih tahu yang benar kau jangan nyusahin aku lah Kak. embracing change itu kayak
kau mengakui perubahan ya. Jadi kayak ya udah di apa ya Menerima. diterima aja. Berarti kan ada hubungannya sama adaptasi tadi kan, embracing change juga itu kan. Karena kan ketika kita pindah ke suatu tempat yang baru, dari mulai sekeliling kita, bahkan ngaruh ke cara kita berpikir juga loh. Dan mungkin orang-orang ketika kita pulang kampung lagi, ibarat kata, lu mah ini anaknya sekarang ke kota-kotaan, udah nggak ini Orang lagi. Medan gitu kali tuh. Nggak suka kalau kita pulang ke kampung kita pakai gue lu, mereka marah. Iya. Padahal kita memang aku juga Karena masih kebiasaan sebenarnya kadang kan, kebiasaan di sini kan. Yes, kelepasan gitu ya Kelepasan kan? di sana bukan kita sengaja gue lu gitu. Nah itu dia, pokoknya kita jangan malu, embrace aja perubahan itu. Nah di perubahan itu kita akan ngobrolin sama bintang tamu kita yang tadi udah kita bilang, kalau mereka punya beberapa lagu yang mungkin bisa membuat sobat cuan yang sekarang masih takut untuk merubah sesuatu di hidup kamu akan lebih berani lagi mudah-mudahan. Dan kita penasaran dari mana ya mereka dapat inspirasi untuk bikin lagu. Menurut aku senyentil itu sih buat aku yang anak utusan daerah ini gitu. Memang kau diutus wali kota Medan. Kebetulan dari gubernurnya ya. Halo Pak Edi. Pak Edi baru istirahat loh kemarin, Iya. baru pamit. Oh ya? Iya. Oh ya berarti saya salah. Yang sebelumnya berarti sebelum Pak Edi, Pak mantan gubernur. Maafkan saya Pak. Oh, itu Tapi benar. hari ini di Cuan FM kita punya Lomba Sihir. Aduh maafkan kita gara-gara tadi kita terlalu banyak bicara padahal kalian ada di sini. Maafkan kita ya. Tapi aku mau nanya dong, kalian ini asli semuanya Jakarta? Born and raised Jakarta. Ya, Oh. enggak. Kenapa? Race doang. Oh, race doang. Bornnya di Purwokerto. Purwokerto. Oke. Oh, Puerto. Puerto Rico. Puerto Rico. Rico. Seruna, Buena Chica. Ya. Terus dari Puerto Rico. Jadinya Purwokerto umur berapa pindah ke sini, Re? Kayak umur 3 ya, masih pas kecil sih. Oh, Masih kecil. Gimana waktu itu sudah embrace change? Udah Dari banget. umur 3 Nyadar tahun? semua yang kejadian nyadar. Kalau bukan waktu lu ke Jakarta lu masih segini. Iya, Oh, segini. zigot. Tapi- Temanya zigot. Dibawa seusia apa zigot? Nggak gitu dong. Sini dibawa-bawa gini. Tapi apa perubahan yang signifikan di umur kamu 3 tahun ke 4 tahun? Oh, berarti bisa dibilang Jakarta asli lah ya. Iya, dibesarkannya di Jakarta. Nah, nih Kenalan lebih Jakarta. intim dulu. Oke. Ada Bro Rehan. Rehan. Terus Halo. ada Natasha Udu. Halo. Udu. Ya kan, dan Yang- ada Rico. Yes. Riko nih mirip kali sama aku ya. Sumpah gini. Riko boleh angkat tangan kiri ke atas? Tangan kiri. ngecek Kiri. Ya gocek aja. Jenda, tangan kanan ke atas. Oke. Oh, sama ya. Gila, nggak ada bedanya. Habis ini dia bilang semua bercandaan hostnya aku oke sih kecuali di mirip-miripin. Yang ini Minta diedit. diedit dong. Editor tolong dong. Gini dia, Riko gini. Oke, ada Rehan, ada Udu, ada Riko. Kalian ternyata kan emang dari awal ya bisa dibilang mostly born and raised di Jakarta, Yes. ya kan? Tapi kalian sendiri pernah nggak melakukan perubahan besar di hidup kalian yang buat awalnya kalian ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak mungkin deh aku bisa melakukan itu? Oh, pernah sih pasti sih pas ini. Biasanya perubahan itu kalau di hidup saya ya, hidup aku putus dari pacar, Wow. keluar dari kerjaan, terus dilakukan secara bersamaan. Itu kan berat banget kan rasanya kayak ninggalin Wow. sesuatu yang udah nyaman Iya, kan. iya. Sedih nggak? Sedih banget waktu itu, takut. nangis. Coba nangis. Gak, gue, Nangis tuh. soalnya waktu umur 25, Udah dong, stop. proses stop ya. Stop. Iya pas itu saat berbareng Eh, sama bisa aku. Siapa switch barusan kayak gitu gitu loh. ya? Oh lumayan, Bisa switch. lumayan. Karena hidup di Jakarta emang. Betul, adaptasi soalnya. Adaptasinya Beda cepet banget ya? lah. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita kan lagi happy-happy nih, terus misalnya kayak iya bener. Berubah aneh lagi ya, jadi nangis juga bisa. Kita adaptasi terus tergantung lawan bicaranya. Ih, Yes, takut. Film Split tau nggak? Film Split. Lumayan takut. Tadi tuh kalau Jangan kalian ada takut. di sini kalian bisa ngerasain suaranya Udu tuh bergetar Iya. terus matanya berkaca-kaca loh. Bisa. Ini
Mungkin ada cast director yang lihat ya. Kalau Mas Joko Anwar ini bisa banget lagi nih. Bisa dan berkarakter. Ya kan, tapi berarti tadi yang kamu cerita abis keluar dari pekerjaan, terus putus. Berarti dulunya pacaran sama teman sekerja, sekantor? Enggak, jadi emang pacarannya udah 4 tahun. Rian, kenapa kamu ketawa? Nggak ngerti, kayaknya ada yang pengen dikomentarin. Kayaknya kurang nyaman. Kamera tuh kita tahan. Iya, Oh iya, Iya. ditahan dulu. Demi kawan. Demi kawan. Reputasi ya. kawan. Reputasi kawan ya. Iya, Tolong ya karir. Iya. 4 tahun. Iya, 4 tahun 4 tahun. pacaran, terus kerja di kantor yang emang kayaknya udah proper banget gitu, udah 2 tahun. Oke. Terus di saat itu kayaknya udah harus cabut dari kantor ini deh, kayaknya udah nggak berkembang, terus kayaknya hubungan juga udah nggak berkembang, jadi At the same time. at the same time. Wow. Dan saat itu umur 25, masih Oke. udah tua, masih muda. Tapi itu kan 25 juga adalah fase kita deg-degan Betul, ya. quarter life crisis katanya. Yes, So betul. how you to embrace it? It's like, I don't know, I mean, udah capek. Ya gitu, akhirnya udah stop, akhirnya kita coba embrace dengan, ya udahlah harus berani, kayaknya harus berani deh. Ternyata pas udah keluar dari kerjaan, udah putus, malah menemukan pergaulan yang baru, kerjaan yang lebih nyaman, cepet banget lagi. Oh. Ternyata harus berani nutup pintu. Nah, Ada berarti hubungan sama lagu mereka yang mana? yang mungkin takut perubahan. Oh, apakah ini adalah terinspirasi dari kisahnya Udu ya? Kita telah bersama-sama lirik demi liriknya. Tapi boleh dong ya dinyanyiin buat Sobat Cuan ya? Boleh. Boleh banget. Boleh. Ini dia Sobat Cuan. Mungkin Takut perubahan. Banyak alasan ku tetap di sini. Kamu tak pernah suka dengan orang di dalamnya. Tumbuh berkembang, terlahir di sini. Kau banyak alasan. Semoga semuanya terakhir. Semoga tak patah hati. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Siapa yang kau lindungi selain dirimu? Siapa yang kan peduli jika kau pergi? Betul, namun tetap takkan mudah. Kau bukanlah seorang penyerah, Semua pun lelah dan jengah. kali ini berserah. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Sedikit senyum palsu, abaikan angin lalu. Walau panas dan berdebu, hanya ada kamu sepanjang hidupku. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini, belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Na 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 na.
nanya nih Kak, gini kan di lagu Mungkin Takut Perubahan tuh ada yang mungkin karena kakak adik, mungkin karena terlalu nyaman. Kalau boleh tahu nih lagu inspirasinya dari apa ya Kak? Enrico. Enrico. Karena sebenarnya kita nganggep Kakak adik? Iya, kadang-kadang, tapi enggak juga sih. Ini kayaknya ada misi tersembunyi loh. Kadang-kadang tapi nggak juga nih. Sebenarnya kan kalau di bedanya nggak tahu ya. Kalau kan aku nggak pernah tinggal di Medan ya. Iya. Karena aku tinggalnya cuman lahir besar di sini doang. Di Kalau di Jakarta, Jakarta oke. itu kan ada kakak adik, sama ada kakak-kakaan, adik-adik. Oke. Tapi itu betul. Tapi Itu term betul. yang aku juga baru belajar di Jakarta Oh, ya. iya, Oke. 9 tahun lalu berarti. 9 tahun yang lalu Iya. dulu mah nggak tahu kakak adik by blood. Kalau di sini kok by kesukaan, by friends in common Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi ini ceritanya tentang kakak-kakaan dan adik-adikan. Nah, sebenarnya cerita ini waktu itu lu mau cerita gimana, Re? Gimana, Re? Oh, mulai melempar. Lemparannya cantik Icuk. Jadi kalau kita yang tinggal di sini gitu, kalau misalkan kita punya kakak kandung dan kakak dan adik-adikan, kadang-kadang takut mau berubah gitu. Karena semuanya udah ada di sini kan. Oh. Dia Semuanya lurus Jakarta. sekali ya. Iya. Dia tidak seperti yang dilempar. Aku baru tahu itu artinya lagu itu. Kita takut berubah pindah kerjaan ke luar kota misalkan. Karena udah Karena nyaman sama udah di sini. kakak Kakak-kakak kandungku yang di itu. sini, Ya. kayak kakak Itu adik. kakak Bukan adik. lebih kepada selama ini udah kayak deket banget kakak adik, Iya, terus gimana pengen tuh, Jenda? jadiin pacar, Bisa. takut ngerusak kakak adeknya. Bisa. Itu bisa juga. Bisa. Karena Tapi kita kan sebenarnya itu nggak ngerusak. Kebanyakan cewek itu menjadikan itu alasan loh sebenarnya. Aku Nggak ada urusan gender ya di sini ya. iya enggak Nggak ada tiba-tiba. Karena cewek itu nggak gitu ya. jarang cewek yang nembak cowok terus cowoknya bilang kita lebih cocok kakak adik, jarang. Tapi kalau aku nih nembak cewek, ceweknya selalu bilang, aku udah nganggap kamu kakak, kita kakak adean aja. Karena kan dengan kakak adik si cewek akan tetap dapat privilege untuk diantar jemput kemanapun, disayangin, diperhatiin, tapi nggak ada status pacar. Itu loh persoalannya. pertanyaan boleh ya? Boleh. Gimana Riko? Jadi bedanya kakak adik sama pacaran apa kalau menurut Bang Jenda? Ya kalau kakak adik cuman batas perhatian doang. Tapi kalau pacar kan ada lebih dari perhatian loh. Oh, jadi kok nggak pernah. Jadi gini nih. Berarti kalau kakak adik berarti nggak semua hal yang dilakukan dengan pacar bisa dilakukan dengan kakak-kakak. Iya dan dong, adik-adikan? iya dong. Enggak. Kalau sama Kak Gita mau antara ponakan dan namboru pun bisa. Memang usia seperti sekarang ya. Aku tuh dipanggil kakak gitu kayak. Enggak tahu, orang cuma beda 5 tahun. Kok jadi Namboru? Oh gitu. Jadi daripada ada perubahan itu udah nyaman sama yang selama ini, kenapa kita harus rubah sih gitu ya? Daripada nanti hilang selama-lamanya Betul. kenyamanan itu. Tapi kenapa harus takut berubah juga? Oh, kalau misalkan benar nih selama ini kakak adik terus berubah tambah status jadi pacar juga sebenarnya nggak masalah juga. Tapi gini Jenda, kalau misalnya kakak adik, ini kita jadi bahas kakak adikan ya. Kalau kakak adik nggak ada bekas kakaan, bekas adik-adikan, adanya bekas pacar. Kan nggak pernah ada kayak, dia mah bekas adik-adikan aku, nggak selamanya gitu loh Jenda. Ya, sedih juga. Aku nggak berani loh. Bentar deh ganti nama, jangan adik-adikan di sini. Ih, takut ya Allah, takut banget. Tapi memang mungkin takut perubahan itu terjadi karena kita terlalu overthinking sih ya. Betul. Terlalu Belum dilakukan. nyaman sama apa yang sudah dijalani selama ini, biasanya kayak gitu sih. Iya, dan terlalu takut mencoba sesuatu yang baru jadi kayak, gimana ya kalau nanti yang selanjutnya ternyata nggak nyaman kayak kata Udu tadi ya kan. Tuh. Gimana ternyata setelah udah resign kok jadi nyaman, malah jadi lebih bebas di kantor yang baru dengan pekerjaan yang baru gitu. Nggak usah takut lah ya. Awalnya Betul. juga aku dulu awalnya takut pindah ke Jakarta karena aku ngerasa kayak, aduh persaingan di Jakarta kan segitunya ya Jenda. Betul. Apa sih yang nggak bisa kau dapatkan? Talent apa yang nggak bisa kamu temukan di Jakarta gitu kan? Apa aku capable untuk ada di Jakarta dengan persaingannya yang begitu kuat gitu? Tapi ya kita nggak akan nemukan jawabannya kalau kita nggak ngelangkah dan melakukan sesuatu di situ ya nggak sih? Betul. Cuman memang tetap harus ada modal. Misalkan ketika kita sampai Jakarta, apa nih kita
modalnya. Misalkan modalnya adalah senjata. Senjatanya apa? Knowledge, pendidikan. Tapi kan juga kita selain senjata kita harus punya shield juga. Misalkan bagaimana memfilter circle-circle baru yang kita juga nggak tahu bahwa circle ini apakah bisa Sehat atau jadi enggak nih? betul, apakah akan jadi support system atau justru akan jadi toxic system buat kita. Betul. Nah, bagaimana kita memfilter, bagaimana kita memilih teman, itu juga jadi modal yang penting kalau kita mau merantau. Milih teman, milih koneksi. Tapi kalau menurut kalian bertiga, untuk orang-orang yang pengen pindah dan melakukan perubahan ke sesuatu yang baru, persiapan apa yang dibutuhkan? Masing-masing. Lo dulu. Kekuatan mental kayaknya ya. Mental, oke. Kekuatan mental ya, karena kita nggak tahu gitu yang di depan tuh apa gitu. Kadang-kadang diserang dari kanan, kiri, atas, bawah gitu. Kadang-kadang Suka emang tawuran gue ya. Serangan atas, kiri, kanan, belakang, oke. ya kurang lebih gitu. Oh, kekuatan mental. Pastinya emergency fund iya bersama OCBC, NISP. Persiapannya di situ. Jadi sebenarnya emergency fund itu adalah sebenarnya guys, jadi untuk kalian yang siapa lah. Walah, ad-libbing Aku ya. udah didak-dikduk loh mau diambil job kami di sini ya. Oh, dia yang lebih ngerti. Aduh, Tapi aduh, beneran aduh. maksudnya kan kita kalau mau pindah kerjaan atau mau take a leap gitu kayak misalkan kita coba deh kalau nekat gitu. Nekat, oke. Bisa jadi ada gagalnya. Jadi kita at least ada emergency fund sekitar 6 bulan setahun. At least punya one mobile supaya bisa kontrol finansial. Benar. Oh, Astaga. nice. Kami belum ada nyebut-nyebut. Ngapain Dia sudah luar biasa. duluan. Terima kasih sekali Mau untuk tukar aku bantuannya. yang duduk situ. Ya, Riko, sini Riko, kayaknya lebih paham sama Udu ya. Ya, aduh, mulai takut dengan. Nah inilah Jakarta ya. Sobat cuan, kau nggak akan pernah tahu kapan kau akan kehilangan pekerjaan seperti kami sekarang. Apakah kamu melihat bulir-bulir ketakutan itu? Itu dari Riko. Kalau dari Udu sendiri apa persiapan yang harus? Yang paling gampang sebenarnya yang kalau kita harus bisa jaga hati dan paru-paru. Itu dia. Gila. Mereka bisa ke bridging ke produk, bridging ke lagu juga. Mantap. Aku beres-beres mejaku yang mana ya? Sini aja deh. Ya. Di sini aja Kak. Ya jadi kita kerjanya apa? Oke kalau gitu Sobat Cuan ini dia. Lomba sihir hati dan paru-paru. Lesat di jantung Nusantara, berdansa bermandikan cahaya. Layar-layar dahsyat menyangga angkasa, pendar warna-warni menghias udara. Siasat pemasaran termahal bangsa, latar cerita patah mimpi manusia. Kota memburu anak yang lugu, jadilah licik seperti hantu. Sedikit senyum palsu, bawa luaran baru. Tertawalah walau tak lucu, kenakan sepatu terbaikmu. Kau jaga hati dan paru-paru, dari taring tajam malam minggu. Jutaan insan yang sibuk menari, menggulung tamrin hingga antasari, dengan cerita dan luka pribadi, mengulur waktu hingga Senin pagi. Kota memburu anak yang lugu, jadilah licik seperti hantu.
Irit pakai nurani, berbanyak basa-basi, dan perlahan pasti kau kan miliki lantai yang tinggi. Kota memburu anak yang lugu, jadilah licik seperti hantu. Kota memburu anak yang lugu, tegas sedikit jangan ragu. Sedikit senyum palsu, bawa luaran baru, kenakan sepatu terbaikmu. Kau jaga hati dan paru-paru, dari taring tajam malam minggu. Kau jaga hati dan paru-paru, dari taring tajam malam minggu. Hati dan paru-paru yang benar-benar tadi kalimat-kalimat di liriknya itu, kata-kata di liriknya itu sangat-sangat nyentil nih, favoritnya Gita nih ya. Sobat Cuan, jadilah licik seperti hantu, sedikit senyum palsu ya. Tertawalah walau tak lucu. Ini adalah Bisa sebuah dicoba. modal ya untuk Sobat Cuan yang ingin berkarir di Jakarta. Ini kita pengen tahu nih, kira-kira kalau misalnya Ray, Udu, sama Riko adalah anak daerah yang pindah ke Jakarta, kita mau ngetes seberapa jago mereka tertawa corporate. Oke, ini adalah modal sukses kamu Sobat Cuan, bener nggak, Jenda? Betul. Coba dari Jenda dulu deh, Jenda dan tertawa corporate-nya seperti apa, Jenda? Nih, tau nggak lebih kayak apa? Tau nggak kayak apa? Kayak ini malingnya di petualangan Serina, tau nggak? Ini penjahatnya gitu. Kayak gitu ya Jenda ya? Iya, nggak, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa ketawa fake tuh, aku nggak bisa. Oh nggak Karena bisa. Keluar semua energi ketawanya kan. Oh karena Jadi tuh berpura-pura itu lebih capek ya? betul, Oh. betul. Kayak kakak lah selama ini kan. Oh my god, iya lagi. Nggak nih ketawa fake aku ya, ketawa fake aku. Iya Pak. Iya lagi Pak. Nanti sore bisa Pak. Sepatunya dari Jepang ini saya udah lihat-lihat loh Pak. Capek. Kalian kalau pasti kan ingat sesuatu kan, adegan ini kan? Apa tuh? Ingat waktu Kak Meriam Belina jadi antagonis kayak gitu tuh Ya ketawanya. ampun, tiba-tiba ini ya kisah sedih di hari Minggu ya. Ah, kan kayak Marshanda gitu. lewat gitu ya. Agak naik bibirnya sedikit tuh. Mirip lagi ya. Iya. Jahat ya aku ya, antagonis ya. Nah, itu kita berdua, modal kita udah dapat tuh ya kan dengan ketawa corporate-nya. Coba tolong Ray, Udu, dan Riko keluarkan. Dulu paling jago. Nah, masing-masing Udu. dong, masing-masing dong. Serius, Du. Ini Oke. kayak gitu. Gimana, Du? Kalau lagi di kantor ketemu partner baru gitu. Oke. Oh iya. Tapi kalau dia ngelucu, iya lagi. Tapi tetap. Tapi takut. Kalau nggak lucu tapi tetap ketawa. Nggak lucu tapi tetap ketawa. Pak, kau dari tadi ngobrol sama kami ya? Mulai bertanya, iya ya? Iya kan? Jago juga aktingnya ya? Duh, tolong dong. Anakku mulai bertanya-tanya ya, ya Allah, iya bener nggak ya? Dia beneran Kena ketawa mental nggak ya? kita nih, Ya, kena ya. mental. Waduh sakit. Riko, ketawa korporatnya kok. Gimana ya? Ah Kalau dia elah. senyum doang biasanya. Oh, oke. Biasanya, aduh ini
Kalau saya tuh selalu dikatain kan emang mata saya suka garis jadi satu garis kan. Kalau ketawa. Jadi sebenarnya udah kayak ketawa kan. Oh, nggak ada suaranya. Jadi cuma merem nggak lucu. Iya, Tapi kan jadi dalam satu ruangan kan sebenarnya banyak orang. Suara ketawa kan kenceng ya. Iya, jadi nggak tahu. Nggak perlu menambah suara lagi sebenarnya. Oh. Udah selesai. Tahan di sini aja. Kalau udah selesai tinggal turunin dikit. Kau kikir kali ya. Nyumbang suara aja kau nggak mau loh. Oh dia ya Allah, iya. Segitunya ya, jadi cuma gini Terus doang. mungkin depannya aja kayak. Dikit. Ada di belakangan. Iya kau yang semua diam. Terus nyari kan. Siapa gitu? Oh tapi Oh lucu berarti Yang tadi. mulai. Yang Fun mulai ya. aja. Kok kantornya fun ya. Iya, Gitu. seru banget ya kantornya. Kaki. Dia kan imut ya kalau bikin kayak gitu ya. Coba tengok aku kalau aku. Ray, coba dong dikasih tahu. Coba kita lihat yuk berarti. Dia salting, Ayo, salting, ayo, salting. fokus, Kalau dilihat, fokus. kalau gue basic sih. Coba. Oh. Tapi itu terlihat sekali palsunya. Dia Kelihatan ya? nggak, lo jangan kerja di korporat deh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nanti takut Nggak lama survive. banget Nggak naiknya. panjang karirmu. Karirmu. Kalau di korporat dia nggak panjang. Ya Allah, tapi itu memang modal ya. Tertawalah walau nggak lucu. Betul. Tapi emang hati dan paru-paru nih kayaknya membekas sekali nih. Kayak aku langsung nemu quote aku dari hati dan paru-paru. Jenda, Raja Quote Indonesia. Raja Quote. Apalagi nih quote-nya Jenda? Oke, hati dan paru-paru. Jika kau tak bisa menjaga hatimu, setidaknya jaga paru-parumu. Karena hanya dengan bernafas kau telah memberiku segalanya. Merinding. Itu ada ditambahin sedikit bawahnya. Boleh. Tadi ditambahin ya. Oh itu ditambahin ya? Kamu tambahin ya? Nanti untuk lagunya. Oh mau ditambahin? Bisa nanti Ngomong ke dibilang manajer. kita. Ngomong ke manajer. Nggak. Itu ketawanya udah korporat loh dia. Udah loh Re. Udah kan? Tapi maksudnya kayak gimana sih Jenda? Jadi kalau dia hidup aja udah bisa bikin kau bahagia gitu? Iya, dia cukup dengan bernafas, aku tuh udah wow. Dia udah Walaupun ngasih dia aku bernafas semuanya. di dekat laki-laki lain, kau bahagia? Kau psycho kau. Ada aja kondisi-kondisi yang kau bikin sendiri loh. Salah lagi aku. Tapi baru kali ini loh ada orang yang ngomong belak-belakan aku psycho. Biasanya cuma di WhatsApp. Sorry banget nih, karena kita memang harus menjaga hati dan paru-paru kita, apalagi dengan kondisi Jakarta dan polusinya. Betul. Iya kan, itu harus, pokoknya, iya, Ispa is my best friend ya. Lately. Ispa is my best friend. Ispa is my best friend lately, gitu kan, kayak ngobrol sama orang, belakangannya suka ya. Kalau kau mau tahu dia orang Jakarta atau bukan, ya, kau tengok aja cara ngomongnya. Kalau udah mulai gini, Ispa from Jakarta, right? Tapi kan nggak gitu juga. Aku setiap ke Medan pasti kayak gitu, Jenda. Iya ya? Iya, pasti kayak gitu, polusinya gitu kan. Tapi satu hal yang selalu bikin aku kembali lagi, mau seberapa kerasnya Jakarta menempa kita gitu kan, dengan semua kejutan-kejutannya, dengan semua pressure-nya. Tapi satu hal yang selalu aku rindukan kalau jauh dari Jakarta adalah gedung-gedung dan lampu-lampunya yang sangat indah Yes. malam hari. Itu adalah tempat terbaik untuk mencari quote, Benar. tempat terbaik untuk mengingat mantan selain waktu hujan ya. Oke. Jadi kalau kita lagi sambil jalan, dengar lagu, lihat lampu-lampu, ingat mantan. Kalau di hati dan paru-paru tadi ada kata-katanya, jalannya adalah Tamrin dan Antasari. Ya kan? Kalau favorit partnya Jenda jalanan di Jakarta di mana? RW 8 menuju RW 7. BKT lagi nih. BKT lagi Karena nih. dekat rumah. Oh. Nggak, kalau aku lebih seneng sepanjang Gatot Subroto sih. Gatot Subroto. Gatot Subroto. Oke, Riko. Jakarta. Kalau gue dari Tamrin belok kiri sedikit muter balik terus ketemu gedung OCBC di situ. Oke. Dia tidak hanya tertawa korporat yang jago, tapi kalimat-kalimat penjilatnya. Jilatan karir, jilat di karir. Bagus Riko, sukses untuk Riko. Memang sih aku tahu sih OCBC NSP memang akan ada program-program selanjutnya. Betul. Memang. Jangan di sini kau cari uang. Jangan di Cuan FM minta tolong. Cari program yang lain. Tegang gua aku langsung ngeblank.
Ofensif ya jadinya ya. Oke, ternyata Tamrin belok kiri ya kan. Putar balik dulu. Putar balik dulu. Pinter merinding aku, Bah. Ngeri Padahal kan ya. OCBC NISP bisa langsung dari jalan Casablanca lurus terus. Pinter juga. Aku hafal kok Iya, ini. iya, iya. Bisa motong dari samping gedung Kemenkumham lewat belakang jalan Dogol juga bisa. Juga bisa ya. Aku hafal semuanya OCBC. Picing mata pun nyampe. Rebutan job emang nyata ya. Pas lagi kerja loh kita bisa rebutan kayak gini. Kalau Udu paling suka daerah mana Jakarta jalannya? Pondok Indah kali ya, ke arah Bintaro. Situ, itu nyaman karena arah mau pulang. Oh, there is people ya. Orang ada ya. There is. Aku kan apaan? There is apaan? There is apa? Ada. People orang. Orang berada dia. There is people. Iya. Dari situ. Kalau Re. Casablanca tadi udah aku sebut. Sengaja aku nyebut biar kalian nggak pakai lagi. BKT suka. BKT. Oh my god. Jajan kerang 5.000 juga. Jajan kerang 5.000 juga. Pernah. Oh. Tapi suka sih, emang daerah situ kan kayak lampu merahnya macet segala macam. Seneng aku ngeliat. Oh, agak lain ya. Orang mau menghindari gitu Lagi ya. butuh supir nggak? Iya. Dia senang nyetir. Oh iya, Seneng, sering. Mbak. Oh. Agak Lain juga ya. Jalinsum ya, Jalan Lintas Sumatera kayaknya nih. Waduh. Kenceng tuh. Kenceng tuh. Jadi sebenarnya kita ngomongin jalan dan gedung adalah bridging menuju polusi cahaya. Sebuah Tadi kita mau nyelamatin karir kita kayaknya nggak selamat deh Jenda nih. Terlalu kasar patahan. Iya, cuman karena di ending dia ngomongnya BKT. Iya. Rusak semua. Kanan kiri pohon kan? Kepala pohon kan? Kalaupun ada lampu-lampu di sana, lampu-lampu pasar malam sebelah sana. Iya kan? Jadi nggak polusi ya. Jadi agak bingung nih, kayak mana. Jadi mending kalian nyanyikan aja lah polusi cahaya. Kita kasih kesempatan lomba sihir dengan polusi cahaya. Jalan ini tak seindah yang ku ingat awal mula. Tangga ini tak berujung menggunung, kian tinggi makin gaung. Aku belum beranjak jauh, aku mungkin kalah bertarung. Mabuk pemasaran di pusat kota, mati penasaran di ujung dunia. Terlalu banyak langkah yang tidak kemana, hilang arah. Terlalu sering ku mengiyakan dunia, mati rasa. Terlalu susah untuk menerima fakta bahwa aku belum jadi siapa-siapa. Besar andilku untuk polusi cahaya, sampai di penjara termewah dunia. Ini tak seikhlas lagu dan tulisan Hindia, mual motivasi berujung kembung, dipaksa jadi petarung. Mabuk pemasaran di pusat kota, mati penasaran di ujung dunia. Terlalu banyak langkah yang tidak kemana, hilang arah. Terlalu sering ku mengiyakan dunia,
susah untuk menerima fakta bahwa aku belum jadi siapa-siapa. Besar andilku untuk polusi cahaya, sampai di penjara termewah dunia. Mencari duduk perkara, tajam polusi cahaya, pendermega tanpa makna, penjara termewah di dunia. Mencari duduk perkara, tajam polusi cahaya, pendermega tanpa makna, penjara termewah di dunia. Itu Polusi cahaya. ada juga di BKT polusi cahaya. Oh iya, Itu. yang tadi dari Motor-motor yang parkir di pinggir kan? Ya kan? Saya langsung relate lagi. Relate ya? Kalau kemacetan itu Itu Iya, ya, bener ya. Pernah di situ juga dulu pacaran di BKT bikin pernah? lagu pernah di situ. Bikin lagu. Wow, bisa di mana aja, bahkan di BKT. Bikin Kenapa? lagu sambil pacaran. Bohong. Tapi bohong. gara-gara Langsung diginiin. dibenerin. Takut ya. Takut ditagih. Nggak, dia takut BKT akan ramai oleh para pencipta lagu. Oh iya. Nanti jadi pada ngumpul di sono. Inspiratif Iya. ternyata. Iya. Tapi polusi cahaya itu tadi kayak memang bisa sih, jangan sedih kalau ternyata kita belum berhasil. Kadang-kadang aku nih punya beberapa teman nih sobat cuan yang sama-sama berangkat dari Medan gitu kan. Tapi mereka baru berapa bulan udah ngerasa kayaknya Jakarta bukan tempat aku lah, di sini bukan tempat aku gitu. Padahal menurut aku sabar dulu gitu, nggak ada yang instan Betul, dimanapun. betul. Nggak cuma di Jakarta aja tapi dimanapun. Kalau cuma bertahan 3 bulan aku rasa itu terlalu terlalu naif ya, bertahan di kota sebesar ini 3 bulan, ketika nggak berhasil 3 bulan langsung nyerah. Nggak bisa Bahkan kayak gitu mungkin dong. nggak hanya 3 bulan, misalkan 6 bulan atau 7 bulan. Kita nggak tahu, mungkin saat kita memutuskan untuk menyerah itu sebenarnya kita sedang berdiri satu langkah dari titik keberhasilan kita. Kita nggak tahu tuh. Iya. Quotes of the day. Bikin lagi dong quotes-nya dari terinspirasi obrolan kita barusan tentang selangkah menuju keberhasilan. Gimana kalau OCBC NSP bikin program baru yang quotes? Isinya Iya. quotes. Yang biar mereka nggak bisa ambil. tapi kalau menurut kita jangan sedih ya. Jangan sedih karena setiap orang itu nggak hanya yang dari daerah ke Jakarta aja pernah ngerasakan takut gagal segala macam. Kalian ketika ketakutan itu datang biasanya apa sih yang membuat kalian ngerasa kayak nggak mau nyerah di sini lagi? Ada nggak hal-hal yang bikin kalian ngerasa semangat lagi? Biaya bulanan. Benar. Waduh, Itu tagihan dia, itu tagihan. ya. Tagihan. Tagihan itu Oke. nyata ya, bikin semangat ya. Iya. Kalau nggak makan nanti di rumah semua orang. Wow. Oke, cukup langsung. Dia tiba-tiba ngomong, makanya gunakan One Mobile. Aku udah curiga sama dia. Kayaknya aku emosi soalnya. Tiba-tiba dia udah tahu lagi ya fitur-fiturnya. Ya, Kita langsung ke situ. takut. Kan kita satu band nih. Ambil dilempar loh ke Udu loh. Ambil gitu. Udu juga jago banget ini bridgingnya. Curiga aku 3 bulan yang lalu masih script writer. Curiga aku nih. benernya. Ada benernya ya. Gimana Do kalau Udu sendiri? Kalau caranya ya itu sih mikirin ada Tagihan. tagihan. Jadi mau nggak mau yang ada opsi lain harus genjot terus dah. Oh, berarti harus banyak, kalau mau berhasil banyakin tagihan gitu kali ya? Benar. Kalau nggak Biar tagihan jadi terpacu. males. Tapi Betul. kadang ada benernya. Benar. Iya ya. Kayak jadi karena kalau kita tidur aja tagihannya kan jadi nggak kebayar. Jadi nggak nggak Kalau maju nggak ada diri. tagihan tuh nggak ada Kadang. yang kepacu gitu. Oh, oke, benar Kalau juga. Kalau mau ya. Dan kalau mau terbebani sama stres semakin Benar, banyak ya. benar. Oh, banyakin tagihan. Kalau Re apa Re? Mungkin sudut pandangnya agak negatif tapi ingat kalau kita nggak punya banyak pilihan sih sebenarnya. Dinegatifin, tapi kayaknya itu akan berhasil ya. Emang kita nggak punya pilihan lain. Iya, maksudnya kan yang punya pilihan kan di dunia ini atau di Indonesia nggak banyak. Nggak semua punya Maksudnya, privilege ya, iya, pilihan. misalnya kalau kita yang pilihannya nggak terlalu banyak kan ya emang harus jalanin aja. Oh, iya. Sama Oh, iya, bersyukur, bener. bersyukur. Bersyukur ya. Dan satu lagi jangan kufur nikmat ya. Oke, kita duduknya lebih rapi nih. Iya, Mungkin iya. lanjut ke kita gimana? Jadi menurut saya kalau misalnya keluargamu belum punya pesawat pribadi, kau kerja ya. Enggak, kau kerja. Memang gak ada pilihan lain ya. Sama kalau aku ya, yang paling penting adalah ketika kita dalam situasi yang kayaknya sulit, kayaknya kita berjuang banget. Yang harus kita pikirin bahwa ya kita juga nggak
satu-satunya orang yang pernah ngalamin itu, yang berada dalam posisi seperti Iya, itu. iya. Kayak misalkan tadi udah bilang dia patah hati, terus keluar dari Resign, kerjaan, resign. betul. Itu kan kayaknya seluruh dunia kayaknya Lagi jahat menimpa banget. Iya. dia kan. Yes. Tapi ya mungkin nggak hanya udah seorang, pasti semua orang pernah ngalamin itu, semua orang pernah patah hati. Lagu kan tuh. Semua orang pernah sakit hati juga. Iya gitu. betul. Bridging kan? Bridging, Sebelum bridging. diambil sama mereka lagi nih, tukang bridging. Iya. Kau ambil langsung aja gitu ya. Nggak ajar. aku kasih kesempatan lagi tuh. Ternyata Jenda adalah orang yang sekarang lagi sakit hati karena dia memang takut pekerjaannya diambil dan tagihan-tagihannya tidak terbayar ya. Tapi sebenarnya kayak menurut gue Udu punya kunci biar nggak sakit hati sih. Apa sih, Du? Sabar. Betul. Habis itu nabung di mana? Nabung di OCBC NSP. Wah bener nih. Gue pakai One Mobile Bentar. aja. Tadi aku langsung bridging lagu. Langsung lagu tadi. Nabila, ini kontrak sama OCBC berapa sih? 18 episode. Make sure 18 ya. Aku takut nih kayaknya di 8 deh berhentinya. Iya ini. Kalau nggak Lomba apa-apa. sihir iya nanti ya. Oh, ntar lu bilang juga manajerku. Marah bet. Kalau mau lanjut 19-20 yang episode-nya lebih lunak lah bikin lah ya. Udah jangan rumit-rumit ya. Udah mulai takut. Ya Allah bintang tamunya terlalu canggih. Aku ikat rambut dulu lah ya. Udah mulai panas. Mudah-mudahan kita bukan orang yang pernah sakit hati. Tapi ingat kalaupun sakit hati ingat aja. Semua orang pernah sakit hati. Cari-cari baju rapih lagi. Akhir pekan pesta pernikahan lagi. Setelan yang itu lagi. Kaca bosan bentukanku sama lagi. Ambil kambing guling salaman foto lalu pulang. Jangan lupa foto sebelum pulang. Cheese. Inginnya memang tidak peduli. Apa daya ujungnya alkohol lagi. Cari-cari trauma saat hilang pasti nge-tweet lagi. Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku. Bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang namun mereka perlukan waktu. Sabar, yang perlu kau kenal ya dirimu. Yang perlu kurangi minum kamu. Yang perlu nasihat masih kamu. Bahwa semua orang pernah sakit hati. Semua orang pernah patah hati. Semua orang pernah ingin mati. Semuanya pernah ditinggal pergi. Kutip-kutip kata bijak lagi. Akhir tahun bikin resolusi lagi. Ambil hati omongan orang. Lantas gagal tenang. Semua disalahkan, selalu kurang. Cari pelarian tak pernah kenyang. Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku. Bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang namun mereka perlukan waktu. Sabar, yang perlu kau kenal ya dirimu. Yang perlu kurangi minum kamu. Yang perlu nasihat masih kamu. Bahwa semua orang pernah sakit hati. Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku. Bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang namun mereka perlukan waktu. Sabar, yang perlu kau kenal ya dirimu. Yang perlu kurangi minum kamu.
Yang perlu nasihat masih kamu, bahwa semua orang pernah sakit hati. Kenalannya. Kena Yang- sindir semua itu. Semua kena. Sobat cuan ya, karena ya semua orang pernah sakit hati, semua orang pernah patah hati gitu kan. Betul. Nggak usah yang ngerasa paling tersiksanya, paling menderitanya. Karena kan gitu. kita kayak ngerasa seringkali ketika kita dalam posisi terendah tuh kita bener-bener ngerasa paling rendah gitu. Tapi kita nggak mau lihat kanan kiri gitu. Iya. Padahal ketika kita lihat kanan kiri, Lah ada yang banyak lebih. orang. Kau di bawah situ, Iya, ternyata gitu kan. terpuruk. Itu tuh nggak rendah-rendah banget. Malah ngatain orang. Kasian kau ya. Kan saya masih di sini, kau di situ gitu ya kan. Iya. Lah ini kepalamu. Jangan kau ngerasa yang paling sedih, Nina. Lah siapa sih Nina? Enggak. Kayak gitu ya, bisa ada penyemangat dimanapun gitu ya kan. Betul. Ya, kalau misalnya memang butuh bantuan, ya cari bantuan gitu. Jangan Yes. takut mengaku salah, mengaku kalah dan lagi mengaku ya emang aku lagi nggak berhasil nih. Tapi bukan berarti nggak berhasil sekarang selamanya nggak berhasil, bener nggak sih? Betul. Ya kan, jangan kayak gitu. Dan pengalaman hidup justru biasanya ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, itu adalah jadi modal kita ke depan nantinya. Jadi senjata kita untuk supaya ketika nanti situasi yang seperti itu datang lagi ke kita sudah tahu kan. Udah tahu caranya gimana untuk Betul. bangkit lagi gitu Jadi ya, Jenda ya gimana kita menjadikan masalah itu menyesuaikannya ke diri kita, bagaimana itu justru bisa jadi senjata kita, bagaimana kita beradaptasi juga dengan masalah. Dan aku juga tadi baru notice ketika ngobrol sama Jenda, pas awal kita cerita kalau misalnya pertama kali yang paling susah buat aku ketika pindah ke Jakarta dari Medan adalah jalanan Jakarta yang sungguh sangat banyak cabangnya, Betul. banyak arahnya, sampai aku harus pakai GPS. Padahal dulu tuh GPS adalah sesuatu yang sangat asing buat aku di Medan karena memang kayak ya semua jalanan aku tahu. Hafal gitu ya kan, jadi kita nggak. hafal. Jadi kalaupun kita ada Google Map ngomong, Nggak ngapain kok ngerti. ngejar-ngejarin aku kalau aku udah hafal daerah Udah sini? hafal kok, Gitu udah. kan. Lah aku akamsinya gitu ya Betul. kan. Tapi ketika nyampe di Jakarta ya aku mau nggak mau harus ngikuti perubahan-perubahan itu gitu yang Betul. selama ini mungkin handphone aku isinya cuma sosial media ya kan, nyimpen capturean-capturean kesalahan orang. Emang kalian nggak punya capturean kawan kayak salah posting? Dapat nih, mati. Wah. Tapi emang kayak gitu perubahan-perubahan itu harus kita ikutin ya kan. Aku sekarang udah nggak perlu, walaupun masih perlu pakai GPS, tapi setidaknya sekarang handphone aku ini tugasnya nggak cuma sosial media dan senang-senang gitu, harus ngikuti perubahan itu. Sama kayak gini deh, zaman dulu kalau misalnya teman ada ngutang sama kita, cara minta balikin duitnya gimana? Harus ketemu. Harus ketemu. Harus ketemu. Ya kan, harus nyari dia di mana karena dia Betul. bersembunyinya luar biasa ya kan. Betul. Kalau sekarang dengan One Mobile itu nggak perlu, kita bisa langsung minta dia untuk bayar lewat aplikasi One Mobile-nya gitu. Gini bridging yang halus. Gini. Ih. Jangan kau ngambil bridging orang aja. Ya Allah, langsung nunjuk loh dia. Bisa dia. Ini kayaknya udah perangnya itu udah genderangnya udah benar-benar ditabuh ya di sini ya. Takut Ya. gitu. Dan memang kan nggak hanya nagih ya. Sekarang yang paling sering kita lakukan adalah jajan atau belanja. Cuman makin banyak kan orang yang nggak bawa cash kemana-mana. Betul, cashless Nah, ya. di One Mobile juga udah bisa. Kita tinggal kode QR aja. Oh, Langsung oke. tuh kita bisa bayar, kita mau bayar. Oke. Bahkan nasi uduk pun, aku kemarin nasi uduk udah ada yang pakai kode QR. Makan nasi padang pakai kode QR. Langsung dari One Mobile aja. Berarti kalau misalnya kita nanti mau nongkrong-nongkrong, kau langsung bayarin juga pakai QR. Kenapa Tadi langsung? katanya iya, gampang kan? Ya jangan langsung ditodong kayak begitu juga. Maksud aku kan kan semuanya, makanya semua kalau mau nongkrong sama aku harus semuanya punya One Mobile. Iya, harus. Oke. Iya, jadi semuanya juga bisa langsung QR juga. Dan kalau misalnya mau nongkrong sama Jenda dibayarin sama Jenda, jangan ngambil kerjaan Jenda kan maksudnya? Itu wajib. Itu wajib, Riko ya. Wajib. Oh, sama satu lagi nih, apa ya? Kalau perempuan itu selalu dikasih nasihat tuh sama orang tua. Nih kan kau nggak pernah tahu karir sampai sejauh apa, ya kan? Oke. Harus persiapan dari sekarang. Jangan karena sekarang, melimpah, lupa sama masa depan kayak gimana. Harus investasi. Cewek, apalagi cewek Batak, mohon maaf. Satu yang membanggakan adalah emasnya. Bener, Oh, jangan betul. bohong, jangan bohong. Betul. Jangan sok geleng-geleng, Lasma. Jangan. Siapa Lasma ini lagi nggak tahu aku tadi Nina. Ada si Lasma. Si Lasma tuh kalau dikasih tahu Namburu aku kayak
kau nabung emas, ngapain sih emas gitu? Sepatu dong, tas dong gitu. Kenapa ya muka aku gini? Iya memang. Dan cuma muka kau yang cocok gitu Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya di One Mobile, kita bisa loh nabung emas. Nggak mesti harus kayak langsung beli tuh 10 gram, 1 gram. 10.000 juga bisa, Janda. 10.000 Udah, bisa. tabungan emasnya udah berapa? Baru mau coba nih pakai One Mobile. 10.000, dimulai dari 10.000. Lebih murah dari Batagor yang di Cililitan. Bener. Iya. Kan nggak bisa, kan dia tadi PIM ke Bintaro. Nggak lewat Cililitan. Ya aku nggak tahu, aku nggak pernah beli di Bintaro. Nggak kena. Di Bintaro 12.000 Batagor. Iya, agak naik. Ini 2.000 Di ya. sini beli emas bisa 10.000. 10.000, duh. Berarti kerang 2 bungkus yang 2 bungkus gocengan. dapat emas tuh. Dapat emas. Bisa. Dan yang Pintar aku kali tahu, si Riko nih ya, dibalikannya lagi ke dia orang memang mau kita. ngambil, makanya langsung kutiban tadi pakai omonganku, nggak aku kasih kesempatan. Itu Biar kayak nggak gitu. lanjut. Jadi kayak dengan gitu 10.000 itu nanti kita bisa, misalkan bulan depan kita mau nambah lagi 10.000, kita mau nambah pelan-pelan sampai nanti jadi 1 1 gram. gram Terus gitu. ketika nanti sudah kita mau jadikan fisik juga bisa. Bisa. Dari aplikasi One Mobile itu. Jadi sesimpel itu. Jadi jangan kalau misalnya perubahan itu harus diikutin. Jangan langsung kayak anti perubahan. Aku nggak suka nih digitalisasi. Apa-apa AI. Masa aku harus pacaran sama AI? Enggak kayak gitu ya. Tapi aku rasa itu teriakan hati sendiri sih. Ya kalau memang itu yang bikin nyaman ya nggak apa-apa lah. Kemarin aku udah tengok kau capture tuh, ada yang di acara berita kan, penyiarnya kan AI. Kau foto, kau jadikan wallpaper HP kau. Ya sedesperate itu ya aku ya di Jakarta. Karena ya, Bunda, ya. ganteng kau bilang. Iya. Giliran ketemu sama yang kayak aku kau bilang jelek kali. Enggak Iya. kayak gitu. Karena kau udah punya istri aja, Jenda. Kalau nggak punya, Iya karena kita temenan. Pokoknya kayak gitu, jangan takut sama perubahan gitu. Perubahan apapun selama kita bisa metik hal baiknya ya udah ikutin aja gitu ya. betul. Nah, ini kalau ngomongin soal perubahan, ada nggak perubahan besar yang ingin kalian lakukan? Misalnya tiba-tiba kalian jadi band yang bawain lagu religi? Perubahan kan banyak. Iya. Kenapa? Misalkan Ya jadi itu yang ada di kepalaku. lagu-lagu perjuangan dulu ini Sumpah langsung dari religi. tadi lagu-lagunya mereka dengan lirik-liriknya mereka adalah tamparan buat aku dan kelemahan aku, Jenda. Oh. Siang sebelumnya tadi kayak emang cuma kau yang butuh minum ya memang. Tapi kan saya berubah. Saya udah berubah. Saya nggak merasa saya yang tersakiti paling tersakiti gitu ya kan. Saya udah berubah. Makanya dengan ini aku udah dapat banyak pencerahan dari lagu-lagunya kalian. Siapa tahu tiba-tiba Lomba Sihir pengen bikin lagu yang lebih religi kan nggak pernah tahu. Bisa. Setelah kita pikir-pikir, kayaknya lagu Mungkin Tetap Perubahan cocok buat OCBC NSP ya? Udah tadi udah transfer ilmu. Iya, mungkin. Ini udah Bisa dijauhin banget lo religi loh. Kok religi? Kok kalian bisa Masih balik ke nyampe-nyampe juga OCBC sih? NSP kalian Kayaknya bikin loh. cocok. Tapi nggak perlu balik. Sebenarnya kan kita nggak perlu kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana. Kita di OCBC terus. Betul banget. Nggak perlu balik lagi. Bener banget. 3 lawan 2 lagi. Kayaknya Jenda. episode ini kita banyak sensornya kayaknya ya. Iya. Iya menurut aku. Iya kan? Hostnya aja deh yang ngomong. Karena aku dari tadi banyak ngomong jorok juga. Udahlah, kita bisa kok syuting 1 kali lagi ya. Iya. For Iya. free ya. Iya. Atau kalian berdua aja nggak bisa, nggak apa-apa. Kayaknya bad influence dari sini. Dari sini langsung kayak gitu lagi. Oke, ini kayaknya salah satu cara kita untuk menyelamatkan pekerjaan kita. Hey Lomba Sihir, kita punya challenge buat kalian. Apakah itu? Ini jahat. Ini jahat sekali. Mudah-mudahan dia nggak kena yang ini ya. Oke, jadi setiap bintang tamu kita akan tantang untuk bikin lagu yang kata-katanya kita pilih sendiri. Nah, Kan? Ini mau mengambil resiko itu? Siap? Bisa. Kita coba, Nggak kita coba. pengen nyerah gitu, langsung Nggak bisa. Kita Ambil. coba. Harus ambil. Oke, kita kasih kata-kata yang sulit. sulit. Oke, yang pertama merantau. Oke. Oke. Masih umum lah merantau. Merantau, iya. Perubahan. Biar nanti kalian bawanya ke arah politik, kalian terjebak. Iya bagus. Perubahan tuh. Perubahan. Awas kalian terjebak ya. Oke. Kalau Berarti- nyinggung politik dikit nggak layak tayang tuh. Ulang. Merantau perubahan berarti yang ketiga nomor urut ya. Nggak, yang ketiga apa ya? Kota. Oke, kota. Oke, merantau perubahan kota. Sama bangkit. Merantau, Nyambung perubahan, sama kota, perubahan bangkit. tuh. Ini nih, coba nih kalian bisa nggak kata kelima, One Mobile. Oh, Ih, bisa.
Ini bisa, itu udah paling bisa. Aduh, ini justru bisa blunder nih buat kita. Tapi tadi merantau One Mobile. Oh ya. Aku Kalian nggak akan nemu bridgingnya. merantau ke One Mobile. Betul. Nggak akan nemu Nggak bridgingnya. mungkin, susah. Kita sekalian pamit kali ya. Oh iya deh, kalau gitu. Kalian udah dapat itu ya, 5 kata itu ya. Terus kalian, Kalau- Jangan lama-lama, maksud aku yang bawa dilihat nggak ada tadi. iya orang tato ini kan bisa di zoom in zoom out ya Allah, zoom in zoom out ya. Jadi biasanya gitu, kalian menyanyikan challenge, kita pamit dan kalian adalah bingkai penutup di Cuan FM kita. Yes, tapi terima kasih, Terima kasih Re. Thank you banyak, Aduh, seru thank you sekali banyak. ngobrol sama kalian. Terima kasih dan Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan pengen musisi idolanya kalian untuk hadir di Cuan FM, boleh langsung komen loh. Aku pengen ini dong Kak, pengen ini musisi yang ini gitu kan, atau tokoh mana kek. Bisa gitu dari ya kan. luar juga boleh, dari luar RW 8. Lagi-lagi bukan tetanggamu berarti ya kan. Pokoknya langsung komen aja, jangan lupa subscribe juga dan nonton terus Cuan FM-nya ya. Di channel YouTube Bang OCBC NISP. Oke, kita berdua pamit, ketemu lagi di episode berikutnya dan sekarang ada Lomba Sihir. Kita challenge. Masih putaran chord dulu aja berarti. Ya coba. Hah? Oke. Gua dulu. Sikat. Merantau kehidupan, bertemu perubahan. Berjalan di kota, pastikan semangatmu bangkit terus. Bersama One Mobile, One Mobile, One Mobile, semuanya One Mobile, semuanya. One Mobile, One Mobile, lakukan perubahan. Lagi, bangkit kembali. One Mobile, One Mobile, One Mobile, One Mobile, One Mobile, One Mobile, lakukan perubahan dan bangkit dengan One One Mobile.